Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Jadilah Pembawa Damai. Tema ini saya ambil dari Kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, Allah menghendaki hidup kita sebagai orang yang percaya untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Seseorang pembawa damai bukan berarti kompromi dengan dosa agar terjadi kedamaian. Kalau kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Shalom atau Raja Damai, maka seharusnya hidup kita ini membawa damai Kristus dalam hidup kita. Dengan demikian kita membawa damai dimanapun kita berada. Seseorang dapat mentransformasikan damai sejahtera Allah dalam dunia ini bila ia terlebih dahulu telah diperdamaikan oleh Allah melalui karya salib. Untuk itu penting sekali kita memastikan hidup kita sudah diperdamaikan Allah dalam karya salib itu. Hal ini bukan hanya secara seremonial semata, tetapi benar-benar dan dengan sungguh-sungguh hidup kita sudah berpindah dari cara hidup yang lama kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Karena mustahil seseorang bisa membawa damai dengan caranya Tuhan bila ia tidak diperdamaikan oleh Tuhan. Untuk itu penting sekali untuk membuka hati dalam karya keselamatan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga damai Allah memenuhi hidup kita, dan damai itu bisa kita transformasikan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita membawa kesejukan, kita membawa shalom. Pikiran dan perasaan kita harus diselaraskan dengan pikiran dan perasaan Kristus, sehingga buah kehidupan kita membawa damai sejahtera dan bukan membawa perpecahan, bukan membawa permusuhan, saling fitnah dan saling menghujat. Sebab perbuatan itu tidak menggambarkan perbuatan anak-anak terang, melainkan berasal dari si jahat. Bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah bila kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Karena salah satu buah dari karya Roh Kudus dalam kehidupan seseorang adalah bila ia membawa damai. Kita membawa damai itu dimulai dari keluarga kita, dimulai daripada pelayanan kita, dan juga di tengah-tengah komunitas dimanapun kita berada. Anak-anak Tuhan harus bisa menghamiri kehidupan yang berantakan menjadi kehidupan yang penuh damai. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia yang belum percaya pada Kristus. Kalau kita tidak bisa membawa damai di tengah-tengah dunia ini, lalu apa bedanya dengan orang-orang yang belum percaya? Sebab kekristenan itu bukan dibuktikan di atas kertas, tetapi hidup kita ini adalah tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang dapat mengenal kita dari setiap tingkah laku kita, di setiap perkataan kita. Itulah sebabnya kita harus terus mengawasi dan mewaspadai setiap perbuatan dan perkataan kita. Orang menilai kita bukan karena betapa banyaknya kita beribadah, tetapi berapa banyak kita berbuah. Dan buahnya itu adalah salah satunya damai sejahtera. Saudaraku kekasih dalam Tuhan dan yang kumuliakan, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah menerima perdamaian dengan melalui karya Kristus? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu dengan membawa damai di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak membawa berkat dengan materi, tetapi setidaknya kita bisa membawa damai, membawa kesejukan dimanapun kita berada, sehingga nama Bapa di surga dimuliakan melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Haus akan firman-Mu, ku haus akan